Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya dapat berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul First Take dalam Hukum Acara Perdata. Istilah dan pengertian First Take dalam hukum acara perdata. Berdasarkan kamus hukum, istilah First Take diambil dari kata First Take prosedur yang berarti acara luar hadir, dan First Take vonis yang berarti putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadir tergugat. Istilah bagi suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat yang digunakan dalam hukum acara perdata Indonesia adalah First Take. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa First Take adalah suatu kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, atau tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun ia sudah dipanggil secara patut. Syarat-syarat First Take. Ketentuan mengenai First Take diatur dalam pasal 125 Izin Indonesia Reglement, pasal 75 Reglement of the Rechtsverdeling atau RV. Dalam hal ini, hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat dengan syarat: 1. Tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah. 2. Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan. 3. Tergugat telah dipanggil di persidangan secara sah dan patut, tetapi tidak datang ke persidangan. 4. Tergugat tidak mengajukan ekspensi mengenai kewenangan. 5. Penggugat hadir di persidangan dengan mohon suatu putusan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan First Take yang berisi diktum: 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya atau sebagian. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang ketiga, menolak gugatan penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yakni tentang putusan First Take tidak imperatif dan apabila penggugat lebih dari satu orang. Putusan First Take adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakili kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet, yakni perlawanan terhadap putusan First Take, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi putusan First Take ini adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Penerapan First Take apabila tergugat lebih dari satu orang. Rujukan penerapan First Take dalam perkara tergugat lebih dari satu orang dapat merujuk kepada pasal 127 HIR. Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberitahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir. Bagi mereka, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.
sedang tergugat tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa dan kemudian diputuskan lagi, sekalian pihak dalam satu keputusan atas nama tidak diperkenankan perlawanan, yakni verzet. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, ada 4 kondisi apabila tergugat lebih dari 1 orang, yakni yang pertama, pada sidang pertama semua tergugat tidak hadir, maka langsung dapat diterapkan acara verstek. Yang kedua, apabila hakim mengundurkan persidangan karena semua tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Yang ketiga, salah seorang tergugat tidak hadir, sidang wajib diundurkan. Yang keempat, apabila tergugat lebih dari 1 orang, salah satu dari mereka tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa mempersoalkan apakah ketidakhadiran itu berdasarkan alasan sah atau tidak, maka yang pertama, secara imperatif pemeriksaan diundurkan. Yang kedua, tidak boleh memeriksa tergugat yang hadir dan tidak boleh menjatuhkan verstek kepada yang tidak hadir. Yang ketiga, tetap tidak hadir pada sidang berikutnya, proses pemeriksaan dilangsungkan secara kontradiktor. Akan tetapi, meskipun proses pemeriksaan dianggap berlaku kepada tergugat yang tidak hadir, hakim wajib memerintahkan untuk memanggilnya pada sidang berikutnya, dan pada sidang berikutnya itu kepadanya terbuka kesempatan mengajukan bantahan apabila dia menghadiri persidangan. Yang dapat saya sampaikan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. 3. Putusan verstek diucapkan. Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Dalam acara verstek, tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat. Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Putusan tersebut tampak kurang adil bagi tergugat karena dijatuhkan tanpa kehadirannya, sementara perkara tidak mungkin digantung tanpa akhir yang pasti atau harus segera diselesaikan. Walaupun demikian, mendapatkan pengadilan dengan cara melakukan upaya hukum biasa, yaitu perlawanan terhadap putusan verstek. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi yang paling majemuk. Selain bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, juga melaksanakan pengurus piutang negara, lelang, pelayanan penilaian, dan pengelolaan investasi pemerintahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang seringkali terdapat benturan kepentingan antara kantor pelayanan dengan pemangku kepentingan. Ketidakpuasan dari pemangku kepentingan bisa berwujud pengaduan, dan yang paling banyak terjadi selama ini adalah gugatan perdata. Gugatan perdata yang diterima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai unit vertikal DJKN didominasi gugatan pelaksanaan lelang. Selain gugatan pengurusan piutang dan lain-lainnya, perangkat DKPKNL tentunya sudah terbiasa menghadapi gugatan dan beracara di pengadilan. Kepatuhan dalam memenuhi panggilan sidang, pembuatan jawaban yang lengkap, dan penyajian bukti-bukti menjadi kunci kemenangan dalam berperkara. Selain secara formal, apa yang dilakukan oleh KPKNL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melihat
kemajemukan tugas dan fungsi DJKN pada kantor pelayanan tugas berperkara di pengadilan harus mendapat perhatian lebih karena beban kerja yang tinggi dengan baik atau kurang mendapat perhatian. Hal itu menjadi titik rawan dalam hal berperkara karena secara aturan ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara patut bisa menyebabkan majelis hakim menjatuhkan putusan verdict yang merugikan tergugat. Bagaimana apabila kita selaku tergugat tidak datang setelah dipanggil secara patut? Sebagaimana dijelaskan di atas, ketidakhadiran tergugat, majelis hakim akan memberikan putusan verdict. Tergugat yang dikalahkan dengan putusan verdict dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan itu. Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan. Jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan masih diterima setelah hari ke-8 sesudah peneguran atau sampai hari ke-14 sesudah surat perintah penyitaan. Pasal 129 ayat 1 dan 2 HIR garis miring 153 ayat 1 dan 2 RBG. Pada asasnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang pada umumnya dikalahkan. Bagi penggugat yang dikalahkan dengan putusan verdict tersedia berupaya bukan hukum banding. Jadi apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan verdict dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan bukan upaya banding terhadap putusan verdict. Tertutupnya upaya banding, oleh karena itu permohonan banding terhadapnya cacat formil. Dengan demikian tidak dapat diterima. Dalam putusan MA ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan verdict tidak dapat diterima karena upaya hukum terhadap verdict adalah verdict. Perlawanan dihubungkan dengan putusan verdict mengandung arti bahwa tergugat berupaya melawan putusan verdict atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verdict dengan tujuan agar putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan verdict dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak. Dengan demikian, tujuan verdict memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela kepentingan atas kelalaian penghadiri persidangan di waktu yang lalu. Perlawanan verdict terhadap verdict diajukan dan diperiksa dengan acara biasa sama halnya dengan gugatan perdata. Ketika perlawanan kepada ketua pengadilan negeri, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan verdict kecuali apabila telah diputuskan dapat dijalankan walaupun ada perlawanan. Jika telah dijatuhkan putusan verdict untuk kedua kalinya, maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima. Pasal 129 ayat 3 sampai dengan 5 HIR garis miring pasal 153 ayat 3 sampai dengan 5 RBG. Jadi dalam melakukan perlawanan kita beracara seperti biasa sebagaimana layaknya kita membuat gugatan dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup agar majelis hakim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan membuat putusan yang adil seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lumbana Frizarani dengan NIM 2206072 izin menyampaikan bentuk putusan freestyle. Putusan freestyle merupakan bagian dari hukum acara perdata di Indonesia. Putusan freestyle tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Perlu dikemukakan apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain
untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir atau biasa disebut dengan free stake. Akan tetapi, meskipun proses pemeriksaan berlaku kepada tergugat yang tidak hadir, hakim wajib memerintah untuk memanggilnya pada persidangan yang akan datang. Pada persidangan berikutnya, terbuka kesempatan mengajukan bantahan apabila tergugat menghadiri persidangan. Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak dari tergugat. Kehadiran tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Melalui cara ini, kehadiran para pihak di persidangan bukan merupakan syarat mutlak syahnya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dapat tetap berjalan secara sah meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak yang tidak hadir di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan ditetapkan di luar hadirnya pihak tersebut dan mengabulkan gugatan pihak lawan. Penerapan free stake dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin penggugat dan mungkin juga tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis. Pihak penggugat yang tidak hadir maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan free stake. Mengenai pengertian free stake, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan. Dalam hal tersebut tidak terlepas dari putusan atas perkara yang disengketakan yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.